Teman-teman pernah terpikir nggak kalau ada banyak jenis sekolah, sebenarnya seperti apa ya pengalaman orang yang sekolah di jenis sekolah yang berbeda? Apa sih yang membedakan di antara sekolah-sekolah ini? Saya sendiri sudah ada juga pengalaman di beberapa jenis sekolah ya. Waktu SD saya bisa sekolah di sekolah madrasah, jadi sekolah swasta. Kemudian ada juga saya kemudian SMP di sekolah negeri, merasakan sekolah negeri, SMA di sekolah negeri, kuliah juga di universitas negeri, baru pas kuliah S2-nya di luar negeri. Jadi juga punya pengalaman yang cukup beragam. Tapi pengalaman saya ini tidak seberapa dibanding pengalaman tamu kita nanti di live stream ini. Oke, sebelum saya mulai, buat teman-teman di sini yang baru pertama kali hadir di Mentormind ID, perkenalkan saya Febri, seorang National Geographic Explorer, seorang yang juga bekerja di dunia NGO dan ada bisnis juga selain ikut mengembangkan menginisiasi dari Mentormind ID ini. Oke, tidak berpanjang lebar kali ini langsung kita panggil informan panutan kita pada hari ini. Namanya adalah, saya undang dulu sebentar, Mbak Ara Kusuma. Selamat datang Mbak Ara Kusuma, Kak ya Kak, atau ya paling pantas sih kayaknya Kak nih. Kak Ara Kusuma, Kak Ara ini seorang National Geographic Explorer juga dan founder dari AHA Project dan juga youth leader di Ashoka Indonesia dan tentunya masih banyak lagi. Sejak bocil aja ini udah berprestasi Kak Ara ini, tapi berprestasinya dari seperti apa saja. Nah, nanti kita akan berdiskusi nih dengan Kak Ara. Kak Ara ini juga dikenal dengan seorang edukator ya, jadi memang banyak sekali pengalaman, kemudian passion di bidang pendidikan, dan terutama yang paling unik adalah sudah mencoba banyak tipe sekolah nih. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat Kak Ara. Halo Kak Ara, saya sapa dulu Halo Kak nih. Febri, terima kasih sudah diundang, diajak ngobrol bareng di Mentor Mind ID ini nih. Thank you. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri. Saya tahu Kak Ara ini super sibuk, tapi menyempatkan diri waktunya untuk bisa hadir di sini berbagi sama teman-teman nih. Dan kali ini kita fokus kepada masalah pendidikan yang memang menjadi gerakan Kak Ara nih dari dulu ya. Sepertinya boleh kita mengenal lebih dekat nih, diceritain. Saya sudah di-spill betapa beragamnya pendidikan dari yang jenis sekolah yang sudah pernah dicobain nih sama Kak Ara. Jadi mungkin boleh diceritakan dari SD, SMP, TK, kuliah. Oh, TK mungkin di akhir boleh. Oh gitu, oke. Silakan Kak Ara. Terima kasih Kak Silakan. Febri. Dan topiknya ini menarik banget ya, terutama eksplorasi. Ternyata ada banyak cara menuju Roma gitu, termasuk juga ada banyak sekali jenis-jenis dan tipe sekolah maupun cara kita belajar gitu di dunia ini untuk mencapai apa yang kita cita-citakan atau mungkin mencapai tujuan pembelajaran kita. Mungkin biar runtut mau cerita dari TK dulu boleh nggak nih Kak Febri? Oh, iya iya iya, biar dari Bi kecil biar yang dari kecil mengantarkan ini sampai nanti kuliahnya hari ini. seperti apa, kayak gitu. Jadi, Boleh boleh. sedikit, latar belakang, memang orang tua saya tidak ada yang jurusannya pendidikan, tapi sangat Mhm. peduli gitu tentang pendidikan anak dan suka ngulik sebetulnya kalau yang zaman now itu tuh tipe pendidikannya seperti apa sih gitu. Dan, Mhm. ketika memilih sekolah pun setiap anaknya diajak buat berdiskusi, apakah mau memilih sekolah A, sekolah B, atau sekolah C gitu. Jadi Wow. ketika kita mau masuk TK diajak jalan-jalan nih, ke TK A dulu cobain, seneng nggak? Ke TK B, seneng nggak di Nice. sini? Ke TK C, terus habis itu anaknya diminta untuk memilih kira-kira mau sekolah di mana. Sebetulnya itu juga Mmm. memberikan, semacam
rasa tanggung jawab mungkin ya Kak Febri bagi anak bahwa aku tuh sekolah di Mmm, sini karena pilihanku, bukan karena iya, disuruh orang tua dan belajarnya jadi mhm, asal-asalan gitu. Jadi memang, bapak dan ibu waktu itu betul-betul menekankan bahwa karena ini pilihanmu, kamu belajarlah dengan sungguh-sungguh mmm, karena memang ini sudah mhm, jadi sekolah yang, waktu itu kamu inginkan gitu. Jadi mulai dari TK waktu itu karena saya anaknya aktif banget, jadi masuknya waktu itu ke sekolah alam. Pembelajarannya wow, ngapain? Pembelajarannya itu mulai dari nyari undur-undur, kata undur-undur nggak Kak Febri? Yang apa sih, dia jalannya mundur gitu hewannya di deket ada di iya, apa, pasir-pasir mendengarnya basah. iya, tapi kayak nggak kebayang sebenarnya kayak gimana undur-undur, tapi tahu bahwa dia jalannya mundur. Mungkin istilahnya kalau di Singkawang beda kali ya, tapi kalau di Bisa Jawa jadi, itu istilahnya undur-undur karena dia memang jalannya undur-undur, mundur, bentuknya tuh kayak kumbang gimana gitu di tanah. mhm mhm Jadi tuh mhm, waktu itu iya, nyari undur-undur pelajarannya, kasih makan bebek, oh, terus habis itu tanam jagung. Jadi saya ke sekolah tuh pakai sepatu boots, bukan pakai sepatu biasa. sekolahnya di mana? Di desa apa di kota? Sekolahnya sebetulnya di kota, tapi, semacam di kebun gitu sih, Kak. Jadi Oh, bangunannya memang proporsinya sedikit, lebih banyak pohon-pohon, wow, yang besar, dan, ya udah main aja gitu di alam di sana. Belajar bangun tenda seperti apa, wow, bercocok tanam, terus habis itu juga mempelajari hewan-hewan, itu kayaknya sedikit deh belajar yang sangat duduk di kelas gitu, lebih banyak keluar dan memang berdiskusi langsung bersama dengan teman-teman dan bermain bersama gitu. Jadi itu ini seru banget, TK ya? selama TK-nya, TK betul, dan dan kalau TK umumnya kan udah belajar membaca, mengeja, belajar menghitung. Lah itu bagaimana nih di sekolah alam tadi? Apakah juga belajar seperti ada itu cari pembelajarannya, struktur? tapi memang dikoneksikan ke alam sih, Kak. Kayak misalnya waktu Mhm, itu panen jagung, menghitung ada berapa banyak jagungnya. Oh iya iya, nice kayak gitu. Terus nice. habis itu, baca tulis juga, ada waktu Heeh itu, kayak heeh. menggambar, alamnya dan tentunya alamnya bukan 2 gunung ya. Jadi alamnya itu menggambar apa yang dilihat kayak gitu. Terus, menulis waktu itu juga, sedikit-sedikit ada menulisnya tapi bukan jadi pelajaran utama sih, yang Mmm, seingatku ya Kak waktu itu. mhm mhm mhm. Itu di Jakarta, Kak? Di Atau daerah Depok waktu itu, oh di di Depok, Jawa Barat nice, iya. gitu. Wow, oke. Ih, menarik sekali karena tidak banyak orang yang mempunyai pengalaman SD-nya SD alam. Saya SD-nya SD agama iya, SD agama dari ini, mmm, berbasis keagamaan gitulah. Berbasis keagamaan. Dulu akhirnya setelah TK ini tuh TK sih Kak, TK alam, Iya, TK. terus SD-nya, sempet SDIT, setelah itu, Mhm, karena satu dan lain hal kami harus pindah kota dan, apa namanya, akhirnya jadi homeschooling waktu itu. wow, Karena jadi Ara setelah TK alam, TK alam, terus SD keagamaan SD pernah juga? pernah juga. Jadi Wow, awalnya oke dari SDIT, setelah oke, sekolah alam, terus SD-nya mhm, juga SD-nya SDIT, masuk SDIT dulu sampai mhm. kelas 2. Nih buat Nah, teman-teman SDIT, tuh boleh disebutin, sekolah belum tentu semua tahu nih, oh ya SD itu tuh sekolah dasar dasar Islam terpadu, iya itu dia. iya, oke Itu Islam terpadu, jadi memang berbasis keagamaan dan, oke, ada apa namanya, banyak pelajaran agama juga di sana. heeh, Tapi tetap salah satunya adalah, tadi diulangin lagi gitu, disuruh memilih oleh bapak dan ibu. oke, Jadi mau SD yang A, B, atau mmm, C kayak gitu dan, oke, waktu itu saya memilih SDIT, masuk heeh, di sana karena selain pembelajaran agamanya, menyenangkan waktu trial di mmm, sana, ada juga banyak hal-hal yang menarik seperti misalnya ketika ujian, ujiannya mhm, itu tuh dengan mencari harta karun, Kak Febri. Jadi maksudnya maksudnya? jadi ulangan itu di sana, di SDIT-nya Heeh, ini, ulangan iya, itu bukan duduk di kelas, nggak boleh contek-contekan, terus apa, kayak serem gitu ya, habis itu ngisi mhm, ulangan, tapi kita tuh ulangannya adalah
mencari harta karun. Soal-soal ulangannya ini sama gurunya Heeh. disembunyiin di sekitar sekolah, kita harus Oh, mencari dan mhm. ngerjain. Jadi kita udah nggak peduli lagi mau lihat-lihat dan sebagainya, pokoknya kita fokusnya adalah mencari soalnya ini, udah ketemu, langsung cepet-cepetan dikerjain, habis itu nyari gurunya, kita juga harus nyari gurunya di mana. Kayak ini soal udah Wow. ketemu, tapi gurunya di mana? Nyari gurunya dan kita kumpulin hasil dari ulangannya itu, nanti kalau udah yang waktu itu aku ingat ketika udah Iya. dikumpulin dapet coklat waktu itu. Jadi sebenarnya aku pengennya pengen coklatnya sih, Oh, nggak ulangannya tapi gitu. Jadi luar kayak biasa ya. Jadi pengen harta coklat. karunnya tuh coklat? Iya betul, tapi harus ngerjain soal ulangannya dulu. Betul. Itu Gitu. berapa tahun tuh di sekolah SDIT itu? Itu sekitar, 2 tahun di sana. Oke, jadi kelas 1 sama Jadi kelas 2 di iya SDIT. betul. Nah Oke. setelah itu, eee, Bentar, kami sebelum jalan lagi, heeh, pada waktu orang tua itu memberikan option mau sekolah ini, Pak SD ini atau SD ini, apakah, Ara dibawa memang ke sekolah-sekolah itu, diliatin langsung atau cuma dari rumah diskusi? diliatin langsung. Jadi kami survei sih, Kak. Jadi Mmm, memang, eee, bersama-sama mengunjungi sana. mhm, Kadang kan sekolah itu ada kayak open house-nya juga atau iya trial-nya. Nah, ketika trial iya, itu juga ikut, apa yang oke merasakan gitu, contoh oke. kelasnya itu seperti apa di situ. Sehingga, Oh, memang nggak cuma membayangkan aja, iya, tapi juga mengalami, "Oh seperti ini loh, suasana ah, kelasnya." Terus habis itu, "Oh ini ada tamannya dan sebagainya," misalnya di sekolah itu tahu mmm, gitu ada apa saja di sekolahnya itu. mmm. Jadi Saya dan nggak tahu tentunya apakah mhm, hal itu juga bisa dilakukan di SD negeri ya? Kayak trial-trial oh gitu kayaknya. oh iya ya, trial tuh tapi waktu itu pernah mengunjungi SD negeri juga sih, Kak. Oh, jadi Memang survei ya? bukan kelas trial, tapi Yes. kayak kita ngelihat gitu, ada, oh SD Iya, negeri seperti ini, ada kayak halamannya mhm, seperti apa, kita mhm, lihat kelasnya gitu. Jadi minta izin buat mmm, boleh nggak ngelihat, sekolahnya dulu gitu sebelum memang masuk ke sana. Eee, mhm, nah karena nanti saya juga pernah ngalamin negeri dan itu ngelihat dulu memang seperti apa di sekolah negeri itu. Jadi sebetulnya asal mhm, kita izin, mhm, itu dibolehkan sih untuk lihat-lihat terlebih dahulu dan merasakan suasana sekolah itu seperti apa sebelum mengambil keputusan. mmm, oke Gitu. next. Next, dari SDIT ini yang 2 tahun, nah setelah itu, kami pindah, ke dari Depok waktu itu ke Salatiga dan, memutuskan untuk, homeschooling. Jadi waktu itu diberikan pilihan juga sih mau, Oke, sekolah yang mana atau, akhirnya salah satu pilihannya waktu itu terinspirasi juga, waktu itu terinspirasi dari mana ya, kayaknya saya agak lupa terinspirasinya dari mana waktu itu, tapi ada juga akhirnya yang tadinya opsi itu hanya sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekarang ada mhm. opsi yang keempat, yaitu nggak sekolah. Nah, Oh, tentu sebagai anak-anak mencari yang nggak sekolah, ya iya, bener nah nggak? itu dia. Salah satunya juga itu diskusi sama kakak saya punya kakak, yang Oke, usianya dekat, jadi kadang tuh suka diskusi gitu, "Kita mau sekolah yang mana mmm, ya?" Gitu dan, apa oke. namanya, ada opsi nggak sekolahnya nih, kayaknya menarik juga ya. Akhirnya ya udahlah pilih nggak sekolah, karena waktu itu juga, ketika di Depok tuh juga sempet mau cari sekolah lagi, tapi memang cari yang fleksibel dan, belum ketemu, sekolah yang memang cocok. Jadi, kami memutuskan, gimana kalau nggak sekolah. Waktu itu Mmm, tuh istilah homeschooling masih nggak lazim gitu didengar dan masih sedikit banget yang homeschooling. Tapi oke. kita coba dulu aja nih mumpung masih SD juga, bapak dan ibu bisa bantu pembelajarannya, dan bisa eksplorasi lebih luas lagi gitu, dengan jalan-jalan akhirnya kita memutuskan ya udah nggak sekolah dulu deh gitu. Kenapa Dan kenapa, eee, terjadi perubahan yang signifikan hanya karena pindah kota, memutuskan untuk homeschooling? Padahal kan biasanya orang kalau pindah kota ya udah cari sekolah baru gitu. Kenapa bisa signifikan tuh perubahan, memutuskan untuk homeschooling tuh?
Sebetulnya homeschooling itu justru sebelum proses pindahnya sih, Kak Febri. Jadi di Oke. Depok itu kami memang keluar dari Oh, sekolah SDIT-nya ini karena ada, heeh, perubahan, apa ya, kayak perubahan struktur di sana dan guru-guru favorit oke. saya dan Kakak waktu itu keluar dari sekolahnya. Oke, oke. Karena guru-gurunya keluar, kita juga ikutan keluar gitu. Oh, bisa. Oke. Dan mau Oke. mencari sekolah, yang Pengganti, lain waktu itu, oke. tapi belum ketemu. Nah, I kebetulan juga see. kami proses pindah itu tadi. Jadi kayak Oh, semua tuh berjalan, apa ya, mmm, beriringan gitu ya, antara proses yang mhm. keluar tadi dengan proses mencari sekolah baru, dengan proses pindah juga. Mmm, Waktu itu memilih lihat opsi-opsinya sampai stuck, terus habis itu kayak, "Duh I gimana ya, see. ada opsi lain nggak sih selain sekolah A, B, C?" Terus, kenapa enggak? Ada opsi keempat, yaitu tidak sekolah itu. Oh, waktu itu orang tua bekerja padahal atau enggak? Mama kayak Bapak bekerja, ibu rumah mhm, tangga. Jadi oke. memang, itu salah satu keleluasaan sebagai ibu rumah tangga punya waktu Betul. 24/7 ya, untuk Iya. mendampingi dan menemani, anak-anaknya, seperti itu. Mmm, Jadi mhm. akhirnya ya berani aja karena ibu juga ibu rumah tangga, ya udah yuk kita, Mhm. coba untuk belajar mandiri aja di rumah gitu. Waktu itu Ara sama Kakak yang Iya, homeschooling ini? berdua, Oke. Kak, Oke, gitu. jadi sekalian gitu ya di rumah Iya, homeschooling aja karena mungkin mhm. masih kecil juga ya? Betul, masih kecil ibu merasa, "Oh kayaknya bisa sih kalau Mhm. pelajaran SD, untuk Iya. mendampingi pembelajarannya," gitu, dan dibuat lebih banyak Mhm, yang berbasis pengalaman dan berbasis eksperimen waktu itu. Jadi mhm, kayak contohnya ketika belajar tentang jenis-jenis zat gitu, mhm. langsung praktek ngerebus air, oh ternyata bisa asat ya airnya gitu, berarti dia menguap gitu. Dari Mhm, dari mhm. air terus mendidih, terus habis itu menguap, oh kayak gini. Terus habis itu, belajar tentang biologi, apa, struktur ikan gitu misalnya, apa saja sih anggota-anggota Heeh, tubuh ikan, kita ke pasar, kita beli ikan, habis itu mhm. sampai rumah, dilihat anggota tubuh ikan tuh apa saja sih, setelah itu digoreng, dimakan tentunya. Jadi Oke. kayak pembelajarannya itu tuh sambil, jalan-jalan, sambil, kita eksperimen, kesehariannya sehari-hari kayak mulai dari masak, terus nyuci, terus habis itu apa, Wah, bermain eksperimen, tentang IPA dan sebagainya, ngobrol sama orang-orang yang ada di sekitar rumah, ngobrol sama para petani misalnya, itu jadi hal yang mmm, menarik gitu, yang akhirnya jadi pembelajarannya nggak monoton, mmm. di rumah aja, tapi lebih banyak sebetulnya, berbasis pengalaman di luar sih, Kak. Wah, berarti memang untuk homeschooling ini harus ada, gurunya ya, orang tua ya kan padahal, pada case ini adalah orang tua langsung memang, ibu, itu memang harus kreatif ya mencari bahan-bahan pembelajaran Betul dan betul. apakah memang sebelumnya sudah pernah belajar tentang homeschooling, ibunya dari Kak Ara? Nah, waktu akhirnya memutuskan untuk tidak sekolah, akhirnya Iya. ibu cari nih, apa itu homeschooling. Beli Oke, bukunya, belajar homeschooling, kalau ada oke. seminar juga coba untuk Ikut. ikut, terus habis itu belajar lagi, Ah, "Ini gimana ya cara ngajarinnya anak saya iya, ini?" Gitu. Jadi kayak karena iya, memang ada kebutuhan di sana, akhirnya ibu juga belajar lagi seperti iya, apa homeschooling itu, dan, mmm, waktu itu juga, apa namanya, mencari kayak komunitas dan sebagainya gitu untuk betul. agar tidak sendirian aja, tapi ada teman yang bisa diajak ngobrol. Temannya buat Kak Ara sama Kakak atau buat ibunya? Teman dua-duanya nih, teman buat Oh, orang tuanya saling iya, curhat dan saling iya, ngobrol, dan buat iya, iya. anak-anaknya juga, biar bisa main satu dengan yang lainnya, seperti itu. Oh, ada yang satu kota juga, yang Waktu itu homeschooling? ya, sebenarnya bukan homeschooling sih waktu itu, kami itu menemukannya setelah pindah ke Salatiga baru bertemu teman-teman Iya. homeschooling yang di Jakartanya waktu itu, Oh, tapi
kita ikutan komunitas kayak, bermain bareng sama, teman-teman misalnya komunitas menulis gitu atau Heeh komunitas heeh. seni kayak gitu. Jadi Iya, kayak komunitasnya tuh yang berbasis hobi sih, Kak, waktu itu. tapi ngumpul offline gitu, Offline, iya, ngumpul offline. di Salatiga? Eee, dulu awalnya di Depok, terus Oh habis di itu di Depok Salatiga itu juga sudah akhirnya mulai ya? mencari komunitas-komunitas sejenisnya yang berbasis hobi juga untuk bisa, Mhm. ngobrol bareng dan Oh, karena berbasisnya hobi, jadi usianya mhm, pun beragam sebetulnya. beragam. Ini jadi Mmm, pengalaman baru untuk mhm. bersosialisasi itu lintas usia, vertikal Wah, gitu. Kalau oh, kalau di sekolah kan rata-rata seumuran semua ya teman-temannya. benar, Nah, hmm, ketika kita bersosialisasi di komunitas, akhirnya lintas usia. Ada yang, yes, eee, dengan nenek-nenek, kakek-kakek misalnya, ada yang dengan ya. orang dewasa, kakak-kakak yang lagi SMA, dan lain sebagainya. That's why Ara ini kayak lebih dewasa. Kayak karena mungkin ya, sudah Mungkin mungkin. terlatih dari kecil untuk berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa, jadi kayak pemikiran lebih mature, kemudian juga tidak sungkan untuk, diskusi lintas generasi Betul. gitu. Iya Menarik iya, jadi hikmahnya dari, bukannya ketika homeschooling malah jadi nggak punya pergaulan, ini malah jadi lebih luas gitu. betul. Banyak banget orang-orang yang kaget ketika tahu aku homeschooling dan, "Loh, kok Iya homeschooling bisa bersosialisasi?" Jadi saya iya, jadi bingung kayak, "Lah, emangnya kalau homeschooling kita jadi kuper gitu ya?" Jadi kayak nggak mikirnya nggak bisa ada ngomong temennya. orang lain, karena pemikirannya adalah homeschooling itu di rumah aja gitu, nggak ke Iya mana-mana, iya nggak bermain dengan teman-teman, padahal justru iya, punya waktu yang lebih luang dan fleksibel ketika kita homeschooling itu buat, main di luar dan juga bertemu teman-teman lintas usia gitu. menarik banget, mmm, kemudian itu kan belajarnya proses belajar dan proses mencari teman gitu ya, itu berarti udah terjawab. Terus tapi kalau ujian gimana? Ibu yang ngasih ujian apa gimana? Awalnya begitu, Kak. Jadi awalnya ujiannya adalah ibu kasih ujian, Oke. eee, tapi setelah itu kami lagi berpikir, "Hah, terus rapotnya gimana ya?" Gitu. Gimana? Jadi tuh ini karena trial dan error ya, Iya, belum tahu juga waktu itu prosesnya gimana, eee mhm, eee, dan waktu itu mikirnya cuman satu, gimana caranya, eee, saya dan Kakak itu bisa ikutan ujian nasional. Itu juga heeh. pertanyaan terbesar gitu, kayak, "Wah, ini jalurnya Emang ke mana ya?" sebentar, emang berapa tahun homeschooling ini? Homeschooling, itu kan baru awal-awal, jadi kelas 2 Oke, itu, heeh, kelas homeschooling, 2. tapi saya kelas 2, Kakak itu kelas 4 SD. Dan kelas Oke. 4 kan harus Oh udah iya, mulai persiapan mau persiapan buat ujian nasional, akhirnya ibu mikir nih, "Ini heeh, gimana ya caranya anakku bisa ujian nasional?" Gitu. iya bener. Mulai Terus tanda tanya di situ. Kami coba datang ke dinas, setempat, waktu itu udah pindah ke Salatiga, jadi tanya ke dinas heeh, tempatnya, mhm. eee, dan belum tahu juga ini gimana ya homeschooling itu, gitu. Dinas aja Tanya-tanya belum tahu? jadi masih masih belum ada arahan gitu, harus ke mana Iya ya iya iya, kira-kira. heeh, Dan, ketika nanya-nanya lagi lebih banyak, mhm. ke orang-orang lain, terus mungkin juga ke pakar homeschooling dan lain sebagainya, ada istilah yang namanya itu umbrella school atau sekolah Oh, payung. Dan itu oke ternyata ada juga di dinas untuk istilah sekolah oke payung ini. oke, Jadi, sekolah yang memayungi, anak-anak yang memang tidak secara formal belajar di institusi pendidikan gitu. mmm, Jadi, secara NIS-nya dapet, nomor induk siswa, eee, sup oke dan kalau ujian juga di sekolah tersebut, tapi pembelajarannya lebih fleksibel, bisa dilakukan secara mandiri di, keluarganya masing-masing, seperti itu. oh Jadi jadi udah ada sistemnya sebenarnya dari pemerintah waktu itu ya? iya, dan Oh, tapi, tidak semua sebetulnya tahu tentang hal itu dan sepertinya betul, juga belum disosialisasikan ke sekolah-sekolah. mmm, Jadi waktu itu juga mencari yang namanya sekolah payung itu, kami mencoba nih yang mana yang mau ya heeh, sekolahnya dengan sistem iya, yang
masih terdengar alien ini gitu, asing Iya banget tentang sekolah payung. Waktu iya, itu ada sekolah swasta di dekat rumah nenek di Salatiga yang memang, ketika ngobrol-ngobrol mereka juga lagi heeh, cari murid, dan kami dites, bisa penyetaraan gitu, dengan, oke, waktu itu ke kelas 3 dan Kakak langsung ke kelas 5 itu iya, ternyata bisa juga, akhirnya kesepakatan sih antara ibu oke, dengan sekolahnya bahwa, ini pembelajaran utamanya tetap di rumah, tapi anak saya kan memang, eee, kadang masuk ke kelasnya di sekolah itu, dan ikut ujian juga, sampai nanti ujian nasional gitu. Jadi mmm, akhirnya itu dapat banyak, berkah sih Kak sebetulnya dengan ketidaktahuannya kami waktu itu sekeluarga, tapi karena iya, ngulik, mencari tahu ini kemana, terus bertanya, mhm, dan proses ini akhirnya juga jadi memberi semangat buat, aku dan juga Kakak, bahwa, proses pembelajaran itu tuh ternyata tidak hanya pasif gitu. Jadi ya udah kita yang penting masuk sekolah, terus habis itu dapat ilmu dan ada yang mhm, menghafal dan sebagainya, tapi kami tuh aktif mencari tahu gitu, "Oh ini harus ke mana ya jalurnya? Oh ini ke mana ya?" Gitu. Terus tentang homeschooling ibu saya juga akhirnya belajar, kami jadi lihat gitu, ibu ampun, yang sudah dewasa pun yang udah nggak sekolah ternyata masih terus belajar loh, masih ada hal mhm baru yang kita tuh masih nggak mhm, tahu, kirain kalau udah waktu itu kan anak-anak ya, kirain orang dewasa tuh serba tahu gitu semuanya. Ternyata mhm, ibu pun masih ada hal yang nggak tahu, bapak pun juga ada hal yang nggak tahu dan mereka belajar mhm, lagi. Itu jadi iya, menyemangati sih, dan heeh, bapak ibu tuh nggak pernah nyuruh kami belajar, tapi karena mhm, sebagai role modelnya yang dilihat terus setiap hari, "Oh gini loh caranya bapak ibu belajar," akhirnya kami juga jadi ikutan terpacu gitu untuk belajar. wow, menarik dan mungkin, pengalaman dari Kak dengan kakaknya ini, mungkin saja menjadi pengalaman pertama juga bagi sekolah payung itu atau enggak? Mereka sudah Betul, punya pengalaman pertama. iya, jadi banyak sekali pihak yang akhirnya belajar untuk ada, "Oh ada ternyata loh sistem Iya, kayak gini," gitu ya. Ya, dinasnya menarik juga, juga. "Oh ini loh sekolah Iya payung," sekolahnya juga, "Oh ini ya?" iya, mungkin karena di kota yang belum familiar dengan sistem seperti itu ya, mungkin kan kalau di Jakarta, Depok mungkin lebih lebih banyak gitu siswanya yang seperti itu. Nah, di Salatiga mungkin waktu itu pertama kali kali, Oh, mungkin ya. bener. Barangkali Mmm, juga ini kenapa ada keluarga aneh ini datang ke sini dan iya tanya-tanya kok tiba-tiba tentang ada homeschooling. nih gitu, anak nggak sekolah minta ujian gitu kan. Betul betul. Kalau Eee, sekarang alhamdulillahnya itu udah banyak, eee, istilahnya, PKBM. Jadi, mmm, kepanjangannya apa ya? PKBM coba nih saya PKBM mandiri ya, itu nggak sih denger Pusat pernah Kegiatan Belajar Masyarakat. belajar Nah ini oh PKBM, masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, oke. yang menjadi wadah untuk teman-teman yang homeschooling sekarang. Jadi kalau ujian juga ke Oh, sana, oke. PKBM-PKBM inilah yang mewadahi dengan paket ABC waktu itu. Jadi kalau Iya iya aku iya. waktu itu sekolah payung memang ujian nasional bukan ambil paket, tapi kalau yang sekarang rata-rata diarahkannya memang homeschooling itu ambil paket ABC di PKBM Mmm, tertentu. oke. Nah, gimana, itu berapa tahun tuh sekolah, Kak Ra nih menjalani sekolah nggak sekolah ini? Sekolah nggak sekolah. Jadi dari kelas 2 akhir ya, Iya. sampai kelas 6 SD. Jadi kelas 3 sampai kelas Oh, 6 kurang lebih sampai 3 ujian? tahunan. Sampai 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 ujian? ujian nasional, Lumayan tapi banget tuh. sistemnya tadi ya Kak, sekolah payung. Jadi kalau ada, Mmm, PR, ulangan dan sebagainya, tetap ngerjain gitu di sekolahnya itu, oke. supaya dapat nilai rapot yang jelas gitu. Jadi untuk ujian Iya. nasional kan perlu ada rapot-rapot juga dan ujian sekolah Oh, dan gitu. sebagainya. Untuk Iya, memenuhi persyaratan itu memang I dilengkapi see. semuanya dalam Jadi sekolah. kalau setiap mau ulangan harian pergi ke sekolah, gitu Betul. ya? Heeh. Oh, jadi datang ke sekolah kalau pas mau ujian aja, ulangan aja gitu ya? Mhm. Kadang Oke. kalau mau main sama temen juga datang ke kelasnya. Tapi banyak banget izinnya. Jadi kayak isinya tuh di rapat tuh izin bisa 21 hari kayak gitu.
Oke oke. Ya Allah lucu banget. Ini, gimana waktu itu perasaannya menjadi seorang anak yang, beda sendiri sekolahnya? Itu gimana tuh, Ara, perasaannya? Rasanya jujur waktu itu merasa biasa-biasa aja ya, Kak, karena kayak Mmm, mungkin dalam pikiranku waktu itu inilah yang normal gitu. Jadi kayak ya mungkin ini hal yang biasa gitu, nggak ada yang aneh gitu. Tapi semakin ke sini semakin sadar, "Oh iya ya, nggak semua orang tuh sistem belajarnya seperti aku dulu loh," gitu. Dan itu merupakan hal yang, waktu itu memang tidak lazim dan tidak wajar gitu. Eee, mhm. yang waktu itu aku rasakan sih rasanya menyenangkan, mmm, bisa eksplorasi lebih jauh. Waktu itu juga akhirnya bisa punya, project sosial seputar sapi dan para peternak di Boyolali. Itu juga Oh, karena keleluasaan waktu dan ngulik ya terus, belajar sesuatu hal yang baru tidak terpaku pada kurikulum yang ada di buku paket saja gitu. Jadi ya. menurutku waktu itu pembelajaran itu sangat luas, fleksibel, dan, mmm, barangkali bisa 24 jam juga kali ya. Jadi kalau lagi memang lagi Mhm. pengen ngulik sesuatu, kayaknya itu nggak mau tidur gitu, kayak pengen pengen coba belajar terus sampai akhirnya betul-betul ngantuk, ketiduran gitu. Oke, ini menarik nih. Jadi kita memang, ingin coba membandingkan ya, karena setelah itu juga punya pengalaman di sekolah negeri biasa Negeri, kan ya? betul Iya. betul. Nah, jadi pengalaman, homeschooling kemudian di sekolah negeri biasa, sekolah biasalah gitu, itu kira-kira, bedanya di mana gitu? Dan pada akhirnya kalau buat Kak Ara sendiri, mana sih yang lebih baik sebenarnya? Homeschooling atau sekolah biasa? Dari Terus sekolah biasa. belajarnya, dari kemudian mungkin, ujiannya, atau apa yang kira-kira menjadi highlights di sana? Mhm. Nah, ini menariknya sih, Kak. Ternyata Hmm, setelah aku mencoba, homeschooling dengan sekolah swasta, sekolah negeri gitu, ternyata tipe anak sepertiku itu aku lebih cocok dan lebih suka sekolah aja gitu, sekolah negeri, sekolah swasta, apapun itu, jujur aku suka banget sekolah, Kak, sebenarnya. Tapi itu juga mungkin karena dulunya sebelumnya pernah homeschooling jadi ya, jadi ya, pondasi dasar cara belajar dan pembelajarannya itu sudah didapat ketika homeschooling dan ketika diaplikasikan ke sekolah yang ada sistemnya, sekolah negeri, sekolah ya, swasta, itu jadi terpacu lebih, mmm, lebih jauh lagi dalam belajarnya. Kenapa nah, aku suka sekolah? Karena setiap ya, hari bisa ketemu, teman-teman dan juga guru-guru baru, ada banyak ekstrakurikulernya juga, dan mmm, bisa saling berbagi satu dengan yang lainnya. Jadi, waktu itu juga aku belajar dari teman-temanku, teman-temanku belajar denganku gitu. Jadi kayak saling, apa ya, saling ngajarin satu dengan yang lainnya gitu. Ketika mhm, homeschooling mungkin lebih abstrak ya pembelajarannya itu, hari ini mhm, bisa ke tempat A gitu, besoknya udah berubah lagi nih, beda lagi gitu. Jadi, oke, ternyata sebagai seorang pribadi, aku memang suka sesuatu yang punya struktur, yang teratur, dan sistematis kompetitif. ya? Gitu, Oh, sistematis dan kompetitif. Jadi minusnya itu yang nggak ada pada saat itu yang homeschooling nggak ya? ada di homeschooling. Nah, ini berbeda Iya, dengan, mmm, kakak saya dan, adik. Waktu oke. itu juga akhirnya adik lahir, terus habis itu Oh, ikut homeschooling. heeh heeh. Eee, Kakak dan adik lebih suka tipe homeschooling gitu. Jadi Oh, memang mmm, menurutku tuh juga tergantung dengan pribadi anaknya masing-masing ya dan cara belajar yang ah, cocok, nggak bisa disamaratakan semua orang tuh belajarnya sama kayak gitu. Eee, oke. Waktu itu memang, oh ya kayaknya semuanya homeschooling aja deh, tapi ternyata aku tuh lebih suka sekolah sebenarnya gitu, sedangkan Oke, Kakak lebih suka homeschooling. Jadi Kakak sangat mmm, enjoy gitu homeschooling, aku ketika menemukan sesuatu yang terstruktur dan kompetitif, ternyata tuh lebih jiwanya tuh membara gitu, "Oke aku harus lagi besok." Gitu. ya Allah, Ara nih tipe, apa, siswa teladan banget lah, gitu ya? Nah, terus habis itu waktu sekolah negeri, Iya, kan memang sangat SMP ya ketat itu ya, ya? Kak. SMP ini, SMP? SMP nih.
SMP Oke, SMP SMP. negeri. Jadi setelah ujian nasional kan, Heeh. tanya-tanya sama teman-teman, "Kamu kemana kamu kemana?" Iya. Gitu. "Oh iya aku ke SMP ini, aku ke SMP sana," kayak gitu-gitu. Terus habis itu Heeh. tanya-tanya, kayaknya aku pengen coba deh SMP negeri." Karena, Mmm. katanya tuh ada ospek yang serem banget gitu katanya. Malah Seumur pengen? hidup heeh, seumur hidup aku tuh belum pernah di ospek, dimarahin dan sebagainya, ini kok ada ospek yang serem banget, berasa kayak, apa namanya, kalau kita ke pasar malam tuh ada rumah hantu kan banyak orang mau masuk ya, Kak. Nah Uji itu kayak nyali ya uji nyali ya? wah, Tantangan? gimana nih tantangan baru dan katanya tuh memang di sana SMP-nya nih kayak favorit gitu SMP-nya. Heeh heeh. Dan ketat untuk masuk ke sana, kan kompetitif ya, Kak, lagi-lagi Iya kayak, wah iya iya. kompetitif membara, ketat, apa ini yang ketat ini? Yang Heeh kompetitif heeh ini? heeh. Ayo kita coba gitu. Akhirnya Oke. itu pun juga nyiapin berkas sendiri dan sebagainya gitu, Mmm. Mmm. terus ketika kayaknya kalau itu cuman pas pendaftaran aja harus didampingi orang tua, akhirnya aku bilang sama bapak ibu, "Aku pengen sekolah negeri," gitu, "aku mau Oh. daftar ke sini, tolong Mhm. besok anterin ya ke sekolahnya ini." Aku mau daftar gitu. Sebelum-sebelumnya selalu sendiri, berkas dan Iya. sebagainya kayak gitu, sampai akhirnya harus ada, pendampingan orang tua waktu itu, akhirnya, Soalnya harus di bayar. mungkin harus bayar itu juga kali ya. Iya, bayar uang pendaftaran, Iya. nggak bisa bocil-bocil aja yang datang ke Iya, sana. makanya. Nah, terus habis itu akhirnya, dan denger-denger ada tes masuknya juga gitu buat ke sana, Mhm. Mhm. aku tuh suka Tambah ujian dan senang. ulangan juga, aku suka tes gitu. Jadi kayak, "Wah ada Iya. tesnya, oke mari kita hadapi tes ini." Oke. Alhamdulillah bisa masuk, ke SMP Mhm. negeri ini dengan sekian banyak dinamika, apa, berbagai macam tipe sekolah yang pernah dilalui gitu kan, tapi karena Iya. udah punya, rapot, dari sekolah payung dan juga ujian Mhm. nasionalnya itu nilainya juga akhirnya bisa masuk ke sekolah negeri. Dan, Oke. eee, bener aja Kak, ospeknya tuh bikin deg-degan gitu, harus jumlah pitanya sesuai tanggal lahir misalnya, habis itu pakai baju Astaga. dari apa, bikin kreasi-kreasi gitulah, suruh apa, baris berbaris, sabuk harus kelihatan gitu. Jadi itu kayak banyak hal-hal baru yang aku alamin pertama kali itu di situ, dan Mhm. ketika Oke. kayak misalnya kelasnya galak gitu, terus habis itu yang lain tuh mungkin takut, tapi kalau aku justru penasaran sih, "Oh kayak gini ya rasanya digalakin sama kakak kelas," gitu. Habis itu Iya, semua pengalaman baru soalnya ya, jadi pengalaman baru sih kayak, "Oh menarik. begini rasanya, oh iya iya iya," gitu. Jadi itu berasa menurutku itu hal yang seru sih dan menarik, kayak pengalaman baru dengan sistem yang sangat ketat waktu itu, Oke. dan menurut aku itu juga jadi, apa ya, eee, membuka wawasan bahwa di dunia ini tuh ada berbagai macam sistem loh, nggak selamanya tuh ulangannya bermain harta karun gitu kayak Iya di iya SD dulu. iya. Nggak selamanya guru-guru itu juga, yang apa, kayak sangat peduli Ramah. sama yang lainnya, terus habis itu bermain terus dan Mhm sebagainya, tapi mhm. juga ada sistem-sistem yang ketat juga, ada yang, Mhm. memang harus mematuhi aturan dan di dunia ini seperti itu, kita punya regulasi, kita punya kebebasan eksplorasi juga mungkin. Jadi kayak ada keseimbangannya Balancing-nya deh. ya? Heeh. Betul. Dan pengalaman itu harus didapat menurutku untuk bisa, bisa mencari mana sih sistem yang pas Yang buat paling diriku dan cocok. kalau ketemu sistem yang baru, bagaimana kita bisa menghadapinya. Mmm.